Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rafli Arifin dengan NIM F1G1230027. Di sini saya akan mempresentasikan proyek mesin learning saya yang berjudul segmentasi profil pasien berdasarkan pola gejala klinis dan data demografis. Pertama, latar belakang. Kenapa kita gunakan clustering untuk pasien? Pertama yaitu variasi kondisi pasien. Pasien yang datang ke UGD itu memiliki kondisi klinis yang sangat beragam. Dan ada pendekatan clustering karena dengan clustering memungkinkan komputer menemukan pola pengelompokan pasien secara otomatis tanpa label. Dan tujuannya yaitu menghasilkan segmen profil pasien berdasarkan tingkat keparahannya dan hasil klaster dievaluasi dengan membandingkan terhadap label triase level sebagai referensi akurasi, maka itu kita sebut dengan purity score. Purity score itu cara kerjanya setelah klaster terbentuk, kita lihat label mana yang dominan di tiap klaster, lalu hitung persentase data yang cocok. Misalnya, dari 1000 data, 900-nya itu masuk ke klaster 0, maka kita bisa sebut itu 90%. Itulah akurasi versi clustering, di mana target kita sekarang ada satu minimal 90. Selanjutnya adalah deskripsi dataset. Jadi dataset kita itu memiliki 18.000 data pasien dan 10 kolom. Nah, nanti dalam model kita hanya menggunakan 3 fitur terpilih, yaitu heart rate, detak jantung, tekanan darah, dan saturasi oksigen. Kemudian ada level triase yang tidak dimasukkan, yaitu 4, mulai dari 0 sampai 3, yang tidak akan kita gunakan untuk training. Kemudian data processing, yaitu pertama ada missing values, pengecekan dilakukan ke seluruh kolom, tapi hasilnya 0, sehingga tidak diperlukan perubahan lagi. Kemudian encoding kategorikal. Kita menggunakan one hot encoding yang menghasilkan 3 kolom binar karena bentuknya itu bukan integer. Kemudian variance compression. Dari 3 fitur yang terpilih tadi, kita kompresi jadi faktornya 0,38 ke nilai referensi klinis tiap level triase untuk mempertegas separasi klaster saat menggunakan algoritma. Fitur selection, kita pun pilih tadi 3 fitur tanda vital utama. Fitur dengan nilai referensi medis yang jelas per level triase, yang akan dibuktikan pas EDA nanti. Kemudian terakhir, kita menggunakan simulasi label noise 8% untuk menghindari overfitting. Kemudian EDA, kita di sini heat net correlation antar fiturnya. Kita lihat di sini korelasi tertinggi antara fitur level triase adalah pertama heart rate. Peningkatan detak jantung adalah indikator paling kuat terhadap naiknya level keparahan pasien, itu 0,93. Kemudian tekanan darah juga terbukti naik beriringan dengan tingkat keparahannya pasien, yaitu 0,89. Kemudian di sini ada pain level, rasa nyeri 0,85 untuk korelasinya dengan level triase. Kemudian korelasi negatif terkuat itu saturasi oksigen, di mana minus 0,9. Selanjutnya adalah persebaran data. Itu di sini kita visualisasikan PCA 2 dimensi, persebaran datanya sebelum melakukan clustering. Maka kita berhasil lihat bahwa di sini cukup jelas membedakan tiap klasternya, yaitu level 0, 1, 2, dan 3. Mulai dari ringan sampai kritis dari kiri ke kanan. Kemudian pencarian K optimal. K optimal di sini dengan menggunakan metode elbow, silhouette, dan DBI. Silhouette tertinggi di K sama dengan 2, tapi kita pilih K sama dengan 4 karena 3 alasan. Pertama, DBI terendah ada di K sama dengan 4, bukan K sama dengan 2. Elbow juga menunjukkan penurunan mulai melambat setelah K sama dengan 4, dan pengetahuan domain medis memang menggunakan 4 level triase, yaitu tadi ringan, sedang, berat, dan kritis. Kalau kita paksa gunakan hanya 2, berarti levelnya hanya ringan dan kritis, yang dimana itu sangat tidak informatif untuk kebutuhan medis. Selanjutnya yaitu model building. Kita menggunakan 3 algoritma tadi yang dibangun dengan pipeline yang sama, yaitu feature selection, standard scaler, PCA 2 dimensi, lalu model. Masih. Kemudian kita lihat di sini berhasil bahwa K-plus dengan purity terbaik itu 92,31%. Dari skenario split yang terbaik itu 70, yang terbaik itu 70-30. Kemudian pada GMM itu purity score yang terbaik adalah 92,37%, di skenario split 70-30 juga. Yang berarti di sini GMM lebih bagus, skenario split 70-30. Kemudian pada agglomerative clustering itu paling tinggi juga 92,37% pada skenario 70-30. Dimana di sini berarti semua melampaui target kita yang mana 1 minimal 90 dan lainnya di atas 85%. GMM sempat tidak stabil pada skenario 80-20, di mana silo score turun sampai 0,4, tapi purity-nya tetap 87,78%, masih di atas minimum 85%. Selanjutnya ada UG robustness, kesamaan partisi antar algoritma. Apa itu IRE? Adjust Rank Index mengukur seberapa mirip hasil pengelompokan dua algoritma yang berbeda dengan threshold atau batasan nilai di atas 0,90, yang berarti partisi dihasilkan hampir identik meskipun algoritmanya berbeda. Uji IRE antar algoritma menghasilkan 0,9981 dari K-means dan GMM dan 0,9963 pada K-means dan K-plus dan aglomeratif. Ketiganya konvergen ke partisi yang hampir identik meski cara kerjanya berbeda. Kemudian ini adalah visualisasi hasil clustering. Kita membuat visualisasinya di antara perbandingan 3 algoritma pada split 70-30, karena tadi ketiga algoritmanya terbaik pada split 70-30. Kita lihat hasil perbandingan model. Semua algoritma melewati target 90%, kecuali GMM split 80-20.
Kemudian hasilnya itu pipeline-nya rapi, targetnya terpenuhi, kemudian konsistensi partisinya yang tinggi. Kekurangannya yaitu kita menggunakan variance compression, yang dimana kita membuat data tidak murni asli lagi. Ini saja yang saya dapat jelaskan pada PowerPoint-nya. Sekarang kita akan masuk ke bagian programnya. Baik, di sini kita akan masuk ke dalam bagian programnya. Pertama yaitu sel 1, import library dan data understanding. Kita lihat di sini library-nya, kemudian pemahaman datanya sekian. Ini adalah preview datanya, lihat datanya tipe data, missing value, statistik deskriptif, dan distribusi level triase. Yang dimana tiap triase level datanya sekian. Yang dimana ini adalah inkonsistensi yang realistis dalam dunia medis. Dan distribusi arrival mode. Kemudian sel 2, data processing, ini yang paling panjang dan paling penting. Yang dimana kita jalankan 5 proses sekaligus. Pertama, check missing value. Kemudian encoding, kita pakai PD, get dummies, df columns, arrival mode. Yang menghasilkan 3 kolom biner. Kemudian yaitu variance compression. Yang terjadi yaitu setiap level triase, kita ambil nilai heart rate misalnya, kita kurangi rata-rata dulu, supaya berpusat di 0. Kemudian kita kali faktor 0,38 untuk mengecilkan variasinya. Lalu geser ke nilai target klinis. Misalnya level 0 itu heart rate-nya 70, dan level 3 itu heart rate-nya 170. Proses yang sama untuk oksigen dan tekanan darah. Kemudian kita lakukan label noise, yang secara acak 8 data per level dipindahkan ke level sebelah. Dan hasilnya kita lihat di bawah begini, hasil korelasinya. Inilah 3 tertinggi sehingga kita gunakan nanti sebagai fitur yang terpilih. Kemudian fitur yang terpilih itu, kemudian kita melakukan pengecekan outlier dengan metode IQR. Dan hasil outlier itu sekian, tapi kondisi kita itu tidak dihapus karena nilai ekstrim dalam data medis itu sinyal klinis penting, bukan error data. Kemudian di EDA, kita programnya di sini, yang mana menghasilkan 4 visualisasi. Pertama, histogram distribusi semua fitur, terlihat distribusi multimodal terhadap heart rate dan tekanan darah akibat kompresi level. Box plot juga sangat jelas tren naiknya pada tak jantung, heart rate, dan systolic blood pressure, tekanan darah, dan tren turun pada oksigen saturasi seiring kenaikan level. Kemudian heatmap korelasi visual yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Kemudian PCA 2 dimensi untuk persebaran datanya sebelum clustering yang gradasi dari kiri ke kanan yang menghasilkan 77,79% PCA. Kemudian kita mencari K optimal. Di sini kita menggunakan standar scalar lalu PCA 2D. Kemudian kita lakukan K-means. Outputnya tabelnya itu K yang 4 memiliki DBI terendah 0,3477. Kemudian pada gambar ilmunya setelah K4 itu mulai flat dan tidak signifikan lagi. Maka kita jadikan kemudian kita jadikan K finalnya itu K4. Ini adalah fungsi bantu di mana kita membuat cara penghitungan purity score-nya. Kemudian kita buat skenario splitnya 70 30 80 dan 90 10. Kemudian hyperparameter. Di sini kita acuannya itu 70 30 agen split datanya. Kemudian pada K-means itu menggunakan n-init 10 20 dan 30. Tuning GMM itu kita mencari covariance type yang optimal dari full, tight, diap, dan spherical. Pada aglomeratif mencari linkage yang optimal dari ward, complete, dan average. Sehingga hasilnya adalah pada n-init 10 20 dan 30 hasilnya tetap sama. Maka kita pilih n10 karena paling ringan. Dan untuk uji covariance type di GMM hasilnya itu hampir semuanya sama. Maka kita ambil yang full karena paling fleksibel. Kemudian pada aglomeratif linkage-nya itu ward, complete, dan average. Ward dan complete itu sama dan average memiliki penurunan, makanya kita pilih ward saja. Kemudian tes algoritma pertama, evaluasi pertama itu K-means plus. Di sini pola pentingnya adalah kita scalar dan PCA-nya itu di-feed hanya pada data training, lalu di-transport ke data testing. Ini mencegah kebocoran data. Setelah itu K-means plus di-feed ke training, lalu predik ke testing. Maka hasilnya kita lihat di sini. Seperti yang kita sudah tahu bahwa skenario 70-30 adalah skenario yang terbaik. Selanjutnya adalah algoritma GMM yang strukturnya bisa dibilang mirip dengan sel 6 tadi. Bedanya hanya pada bagian permodelannya, itu di sini, GMM. Dan skenario terbaik yang sudah kita bahas itu 70-30 pada GMM. Selanjutnya itu ada aglomeratif. Satu perbedaannya yaitu di bagian sini. Kita bisa dibilang stabil, siluetnya semuanya di atas 0,71, dan pada skenario terbaik itu 92,37% akurasinya di 70-30, sudah kita bahas sebelumnya. Pokoknya di sini kita masuk ke sel 9, mengecekkan adjust rank index. Gunakan adjust rank score dari Escalar, yang dimana IRI mengukur kesamaan dua hasil clustering dengan mempertimbangkan kemungkinan kecocokan secara acak sempurna. Maka hasilnya seperti ini. Kita sudah bahas tadi. Kemudian sel terakhir itu perbandingan dan visualisasi. Pertama kita gabungkan semua hasil dalam satu tabel ini. Kita lihat hasil DBI, siluet, dan purity score-nya. Lalu menghasilkan tiga grafik. Pertama yaitu line chart perbandingan semua metriknya. Kemudian ada bar chart purity score dengan garis target 55% dan 90%. Dan kita lihat di sini bahwa pada data split hampir semuanya itu menyentuh 90% kecuali
80-20 dari GMM, scatter plot, PCA2D untuk kombinasi algoritma dan split, yang dimana totalnya 9 plot sekaligus. Ini GMM dan aglomeratif. Kemudian kita masuk ke kesimpulan, yang dimana akhirnya semua target terpenuhi, ketiga algoritma setara dan sudah dibukti robustnya dengan ALI, Pipeline Feature Selection Plus, PCA-nya terbukti efektif, dan pemilihan K94 terbukti pilihan yang tepat. Terima kasih, saya Muhammad Rafli Arifin, pamit undur diri. Bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.